Sehingga demokrasi yang demikian ini menjadi pintu masuk bagi negara-negara besar untuk menjalankan misi-misinya demi kepentingan mereka di Indonesia. Sistem demokrasi menjadi sistem gaya baru politik adu domba memecah belah bangsa. Perpecahan yang terjadi di Indonesia memang sangat diharapkan oleh negara-negara yang berkepentingan terhadap Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santai, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten, ya gue mau ngingetin tanggal 13 Januari kita akan ke Kemenkes. Kita akan kembali aksi ke Kemenkes, menuntut Kemenkes untuk mau berdiskusi dengan kita. Sama-sama untuk menyetop mandatori. Ya, pemaksaannya. Sekali lagi, kita bukan anti micinisasi, tapi kita anti mandatori. Kita punya bukti-bukti kuat dengan data dan fakta bahwasannya mandatori ini salah. Ya, boleh dengan sukarela, tapi tidak boleh dengan memaksa. Jadi sampai jumpa di tanggal 13 buat Kemenkes dan KPK, Kemenkumham juga. Ya, kita akan aksi ke sana. Bagi kalian yang punya waktu dan merasa perjuangan ini senarasi, sefrekuensi, ayo sama-sama kita ke sana. Oke, kita masuk ke konten ya. Setelah kemarin penjabaran tentang perang neokorteks ya, bagaimana perang itu dilakukan tanpa harus menggunakan senjata, bisa juga dengan senjata biologi ya, biological warfare dengan penggunaan virus atau micin yang disuntikan bisa, dan propaganda ya, perang pemikiran. Kalau dalam Islam disebut ghazwul fikr, ya, mereka menggunakan banyak alat, cara, tapi murah. Karena nggak perlu adanya perang yang menghancurkan, membunuh, enggak. Tapi dengan lebih murah, ya. Nah, kita sampai sekarang episode kedua ini ya, biar tuntas itu apa neokorteks. Ini kita baca lagi. Kita sampai di bagaimana tentang Indonesia. Ya, bagaimana Indonesia menghadapi neocortical war, ya? Bagaimana Indonesia mental pemimpin yang selama ini menjadi incaran dari perang neokorteks ini? Jadi kalau udah pemimpinnya kena di perang neokorteks ini, maka bisa dipastikan sebuah negara atau sebuah daerah itu dikuasai. Baik eksekutif dan legislatif, di mana pengawasan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme masih lemah, dan mental dan integritas para pemimpin baik di pusat dan daerah yang masih dipertanyakan, maka dengan mudah kebijakan bisa dipengaruhi. Jadi perang neokorteks ini mempengaruhi kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu dipengaruhi, ya, kalau pemimpinnya sudah dapat kena pengaruh, maka kebijakannya ya akan menguntungkan orang-orang yang berperang di sini. Kewaspadaan pada mereka-mereka yang bekerja bukan demi kepentingan nasional, tapi menjadi agen di dalam untuk kepentingan sang penyandang dana dan kepentingan memperkaya diri sendiri. Ingat, dana Cina itu besar, bisa membiayai segala keperluan satu kabinet beserta seluruh penghuni gedung legislatif. Nah, ini terjadi nggak di Indonesia? Sudah ada ya, wakil rakyat lagi bersuara, mic-nya dimatiin. Itu kepentingannya siapa? Beneran kepentingan rakyat? Ngopi, biar sadar. Ya. Kalau udah dapet, ya. Nanti setelah konten ini, gue akan angkat konten tentang Kazakhstan. Itu masih ada hubungannya dengan neocortical war. Kalian tahu kan Kazakhstan? Yang lagi rame ini, setelah konten ini gue angkat itu Kazakhstan.
kita akan mencoba membandingkan Kazakhstan dengan Indonesia. Tapi kita lanjutkan dulu ini. Ya, jadi di sini ingat dana Cina itu besar. Ini Cina bukan ras, Cina negara, RRC artinya. Belum lagi serangan ideologi dan perang pemikiran yang berbungkus hak asasi manusia. Mereka akan berteriak pada kasus yang dianggap bisa melemahkan dan mengacaukan kita dari dalam, atau istilah standar ganda pada kasus-kasus tertentu saja mereka berteriak. Kelihatan. Kalau ulama-ulama, nih kasus-kasus ini, oh rame-rame berteriak. Tapi kasus yang serupa, nah jadi ada standar ganda gitu. Politik belah bambu. Ulama sama ulama dibenturkan. Pemimpin, pejabat, oh dekat sama ulama yang ini, ikut jelekkan ulama yang ini. Ya, jadi mereka punya standar ganda. Mana ulama-ulama yang dianggap dalam tanda kutip membahayakan kepentingan mereka, maka itu akan diserang. Akan diserang. Dan ini ulama-ulama harus sadar. Ya, ulama-ulama yang mestinya ulama lebih pintar ya. Tapi ya kadang-kadang kalau udah ketutup uang ya jadi begitu ya. Ulama itu mestinya penasehat, bukan penjilat. Ngopi. Nih, orang-orang yang ada di pihak sana ya terus dibela. Tapi kalau lu punya kepentingan untuk rakyat, mereka merasa mengganggu kepentingan mereka, wah akan ditekan, diserang, diframing, difitnah. Contoh pembunuhan aparat di Irian Jaya. Nih contoh. Contoh pembunuhan aparat di Irian Jaya tidak terdengar suara HAM yang lantang. Berbeda saat dengan OPM terbunuh karena adanya kontak senjata dalam suatu operasi militer. Nah, bahkan sudah ada yang mengatakan OPM itu saudara. Sudah ada. Tapi 6 orang yang dibunuh, justru yang membunuh itu nggak ditahan. Orang yang bercerita tentang pembunuhan tersebut, mendakwakan pembunuhan tersebut, langsung ditahan, ditersangkakan, menyebarkan berita bohong. Terjadi berarti ya? Terjadi. Berarti memang di Indonesia sedang ada itu neo-cortical war. Sudah ada. Perang ideologi antara ideologi Pancasila dan liberal. Pembenturan ideologi Muslim dengan ideologi liberal, dan lain-lain yang bisa dibuat isu dan menimbulkan kekacauan di dalam negeri kita. Lihat aja. Sudah terjadi belum ini? Pancasila dibentur-benturkan dengan Islam. Padahal Pancasila nggak pernah berbenturan sama Islam. Karena memang Pancasila itulah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia. Dan dari dulu nggak pernah ada masalah itu. Dari dulu nggak pernah ada masalah Islam sama Pancasila. Kecuali di zaman PKI. Dimasalahkan. Tapi setelah PKI nggak ada. Baru kali ini lagi. Baru kali ini lagi. Di era sebelum-sebelum ini nggak ada. Berarti kita lagi neo-cortical war. Ini kita sama-sama belajar sayang. Kita bongkar ini. Ini kalian-kalian yang merasa ini memang lagi terjadi di Indonesia, ini salah satu jalan adalah menyadarkan masyarakat. Dan mudah-mudahan video konten gua kali ini bisa membantu menyadarkan masyarakat. Kalau kalian merasa tersadarkan dengan ini, ayo bantu share. Ajak orang-orang lain untuk sadar. Melawan neo-cortical warfare. Seperti dijelaskan di atas bahwa bentuk peperangan neokorteks adalah menundukkan kehendak musuh. Sehingga mau mengikuti kehendak penyerang, tidak melawan, atau mempersulit keinginannya, atau tanpa perlawanan. Untuk menundukkan kehendak musuh yang penting adalah menundukkan kehendak pemimpin musuh tanpa harus berperang secara formal atau fisik. Itu perang neokorteks. Dasar perang neokorteks itu. Kalau pemimpin mau tunduk, ia tidak akan membawa pengikutnya untuk melawan penyerang. Bahkan ia akan mengikuti kehendak penyerang. Berbicara tentang sistem pemerintahan di Indonesia, maka target utama dari serangan ini kemungkinan besar akan ditujukan ke lembaga eksekutif dan atau lembaga legislatif sebagai sistem perwakilan atau mewakili rakyat menjadi pemegang kekuasaan dan kebijakan tertinggi bangsa Indonesia.
Jadi kita udah tahu nih targetnya neurotical warfare ini ya pemimpin-pemimpin kita ini. Mudah-mudahan aja pemimpin kita ini sadar, dapat hidayah, jangan nurutin maunya musuh. Tetap berdasar kepentingan rakyat Indonesia. Pemimpin yang punya integritas, yang punya jiwa nasionalis tinggi. Dan ini rasanya sekarang mulai agak kurang ya. Semua nurutin aja. Bahkan saya ngelihat ini, maaf nih, buat yang katanya oposisi. Bingung gua oposisi tapi mendukung mandatori. Gimana sih? Jangan-jangan cuman mainan lagi. Ya, jangan-jangan cuman mainan lagi. Mandatori micin didukung semua oposisi. Bahkan semua partai oposisi bikin itu. Gelar micinisasi massal. Oposisinya nanggung. Ya. Ya. Pancasila sebagai alutsista terpenting bangsa Indonesia. Pegang itu Pancasila. Jangan cuma teriak-teriak Pancasilais. Benar-benar Pancasila gitu. Dalam alam demokrasi seperti ini, politik transaksional adalah suatu yang lazim kita temui dan rasakan. Adalah fakta dan sudah terbukti bahwa sistem demokrasi telah membuat tali silaturahim anak bangsa terputus. Ya, terpecah belah dan cerai-berai. Anak bangsa menjadi individualis dan hilang rasa kekeluargaannya. Nilai-nilai budaya hancur berantakan dan menjadi bangsa yang tidak beradab. Betul. Gara-gara 0102, padahal 0102-nya udah jadi 11-12 sekarang. Kita masih terpecah terus. Padahal lihat loh, itu kepentingannya siapa sih? Rakyat sampai sekarang. Ada kadrun cebong. Sekarang ini orang Islam dengan agama lain di propaganda. Muncul penista-penista agama atas nama agama. Sengaja dimunculkan. Yang agama A menista agama B menista agama A. Ini semuanya karena apa? Neurotical warfare. Kita ini lagi perang. Coba ini sembuhnya cuma dengan persatuan warga, sayang. Ini persatuan masyarakat sembuhnya. Kita menangnya kalau rakyat ini bersatu. Kalau pejabatnya memang sudah ditarget untuk neurotical ini, mereka lah orang-orang yang menjadi target musuh. Mereka semua dilakukan dengan halus dan terencana sehingga praktek transaksional di luar jangkauan hukum yang kita punya. Transaksional ada dua uang ya, kan bikin partai pakai uang, jadi caleg pakai uang, kampanye pakai uang. Kalau udah duduk ya udah cari apa? Sehingga demokrasi yang demikian ini menjadi pintu masuk bagi negara-negara besar untuk menjalankan misi-misinya demi kepentingan mereka di Indonesia. Sistem demokrasi menjadi sistem gaya baru politik adu domba memecah belah bangsa. Perpecahan yang terjadi di Indonesia memang sangat diharapkan oleh negara-negara yang berkepentingan terhadap Indonesia. Perpecahan, kita memang diminta pecah, makanya kita harus membangkitkan kesadaran masyarakat, jangan lagi mau dipecah-pecah. Akan muncul orang-orang yang sengaja itu ngomong nggak pakai ilmu, asumsi, bilang ini radikal, nggak punya ini, bukan ini. Bahkan sudah ada bangsa ini ya sudah ngomongin tentang keturunan. Padahal nggak ada satupun manusia yang memilih menjadi anak siapa, lahir di mana. Bangsa yang mestinya dengan Pancasila, dengan kebinekaan, sekarang lagi mikirin keturunan. Inilah propaganda neurotical warfare. Dan ini harus kita lawan. Nggak boleh kita diamkan. Ayo bersatu rakyat Indonesia. Karena dengan perpecahan, maka Indonesia akan sangat mudah dikendalikan dan diarahkan. Dengan posisi geografis sebagai pintu dunia, jumlah penduduk yang besar, dan kaya akan sumber daya alam, Indonesia berpotensi menjadi negara besar dan kuat yang mampu mempengaruhi dan mengganggu pengendalian kepentingan mereka di kawasan Asia. Ya harus dipecah-pecah. Dan kita nggak sadar-sadar itu. Lu lihat aja nih, ini sekarang ini peta politik begitu. Ya orang-orangnya itu aja. Yang sekarang oposisi ya sama aja sebenarnya. Cuman belum dapat jatah aja ya.
Karena kepentingan. Ini sistemnya masih begitu. Demokrasi transaksional. Dengan mendemokrasikan Indonesia, istilah liberalisasi atau kebebasan segala bidang, sehingga pintu-pintu masuk atau akses menjadi terbuka lebar untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis bangsa ini agar menguntungkan negara-negara besar tersebut. Oleh karena itu, negara-negara tertentu melakukan berbagai cara agar Indonesia tetap dapat dikendalikan. Tetap tidak mempunyai peluang untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk tumbuh dan berkembang sebagai negara besar dan kuat di dunia. Iya, dipengaruhi. Yang dipengaruhi siapa? Pejabatnya, sayang. Kita di bawah ini nerima propaganda aja. Nanti sebagian kelompok nih dialirin dana lu serang kelompok itu ya, jangan ini lu nih gua kasih duit lu bikin tim buzzer ya, lu ntar pokoknya serang itu, serang ini. Kalau ada yang ngajak rakyat bersatu serang. Udah terjadi belum? Udah terjadi belum? Bahkan Bapak Yusuf Kala bilang apa? Buzzer itulah penyakit itu. Itu yang ditangkap mesti. Ya itulah, kita kebagian buzzer. Kita di bawah ini kebagian buzzer aja. Yang di atas-atas yang dapat enak, sebagian kelompok dienakin sama yang atas. Untuk jadi buzzer nyerang kita. Begitu dah. Singkat kata, Indonesia akan selalu dilemahkan baik pemimpinnya atau adu domba rakyatnya. Baik melalui kerusuhan-kerusuhan, konflik horizontal, dan lain-lain. Untuk menjadikan bangsa ini sibuk dan kehabisan energi. Jalannya pelemahan pemimpin dan adu domba melalui perang korteks dengan mengeksploitasi pikiran pemimpin dan orang-orang strategis tertentu dengan hal-hal yang menyenangkan seperti harta, tahta, dan wanita. Itu dah. Sehingga kehendak pemimpin dan orang-orang strategis tersebut bisa dikendalikan. Bukan untuk kepentingan bangsa dan negara serta anak cucu, tapi untuk kepentingan negara-negara pengendali tersebut. Idealisme dan nasionalisme orang-orang tersebut akan hancur, dan yang dikedepankan akhirnya kepentingan pribadi dan golongan. Bukan pengabdian kepada bangsa yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena perebutan kepentingan masing-masing pribadi dan kelompok. Dan itu terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, bangsa kita harus mandiri agar tidak mudah terpengaruh dan terkooptasi bangsa lain. Menjadi bangsa yang mantap, berpijak, dan tidak mudah kehilangan arah. Harus menjadi bangsa yang mempunyai pendirian yang teguh atas cita-cita kemerdekaan melalui perjuangan bangsanya sendiri yang disebut Pancasila. Jadi, buat bangsa Indonesia, ayo rakyat Indonesia, sampai penjelasan tentang perang neokorteks sekarang ini, apakah kalian belum sadar bahwasanya kita sedang mengalami peperangan neokorteks? Pemimpin-pemimpin kita sudah seperti ini kebijakan-kebijakannya, peta politik udah digitukan ya, udah. Nah ini satu-satunya cara adalah bersatunya rakyat, karena kita lagi diadu domba. Nah, gue mengajak semua nih, buat kalian yang masih punya cinta kepada bangsa Indonesia, ayo, Pancasila itu dipegang betul, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa ini bangsa yang berketuhanan gitu. Kalau sudah menjauh dari rasa ketuhanan, itu udahlah, itu kebijakan jelas bukan Pancasilais. Kalau jauh dari 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kebijakan-kebijakan ini terlepas dari 5 poin ini, maka pemimpin kita, kebijakan itu jauh dari Pancasila. Dan kita ini, masyarakat Indonesia, harus segera bertindak. Kita harus bersatu. Jangan mau, kita ini propaganda adu domba dari dulu. 350 tahun kita diadu domba sama Belanda. Lewat VOC-nya, lewat DVD et Impera-nya. Masa nggak belajar juga? Ini kita harus belajar. Dan kita harus bangkit. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama bersatu. Ya. Dan kita harus aware bahwasannya puncak senjata neocortical warfare ini adalah dengan penggunaan senjata biologi. Lewat apa? Ya itu tadi yang disuntikkan. Kalian nggak lihat kebijakan ini memaksa banget.
Ada episode 1, 2, 3 booster, enggak, ternyata ada lagi Omikron. Nah, Alpha, Delta, Omikron, Lambda, Florina, Adolf Hitler. Adolf berarti Adolf yang bilang kebohongan diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran yang dipercaya. Ayo rakyat Indonesia, kita masih bisa melawan. Saya mengajak ulama-ulamanya, tokoh-tokoh nasional, ayo Pak, tolong, masih bisa diselamatkan ini. Masih bisa, perlu aksi nyata aja dengan konstitusi Pak. Dengan konstitusi, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya mengajak, jangan cuma diskusi di ruang ber-AC dah. Ini kami tanggal 13 mau datang ke Kemenkes, kami mohon dukungan. Kita mencoba membongkar, ini salah satu apa ya, pembongkaran, yang mana yang betul, saya yang hoax atau Kemenkes atau orang-orang itu, karena kebijakan ini bisa jadi itu kebijakan pesanan, bisa jadi itu neokortex. Ayo buktikan. Ini saya nggak dipanggil-panggil, tapi saya di framing sama buzzer. Ini bukan berarti saya nggak boleh curiga dong, curiga saya. Kalau memang saya salah, panggil. Bahkan di Twitter ada beberapa orang sengaja itu jadi framing bahwasannya saya menyebar hoax, sampai ngetek divisi Humas Polri. Loh, saya ini kepingin kalau ada orang-orang yang menganggap saya ini hoax, panggil saya, laporkan saya, maka saya akan menghadap, saya akan bawa bukti-bukti saya. Kalau saya salah, hukum. Saya siap dihukum demi Indonesia. Saya bukan menggadaikan nyawa, tapi menyerahkan nyawa untuk Indonesia. Ayo, ini saya mengajak semuanya, ulamanya, ulama sadar. Sekarang ini waktunya untuk bertindak. Karena kalau kita begini terus, ya gini keadaannya. Mana kebijakan untuk rakyat ini? Ini anak-anak yang tingkat kesembuhannya 99%. Dipaksa wajib. Ini jadi masalah. Masa kalian nggak aware? Masa kalian mau diam aja? Dan saya nggak ngajak memberontak. Saya mengajak diskusi agar rakyat Indonesia tahu mana yang terjadi sebenarnya. Karena ini peperangan pikiran. Ini ghazwul fikir, ini perang pikiran ini. Perang opini, perang pendapat. Sementara ini media dikuasai oleh mereka. Sebagian pejabat dikuasai oleh mereka. Nah, ini bisa terjadi terang benderang itu kalau terjadi diskusi debat terbuka. Yang mana yang benar? Dan selama ini dihindari. Bahkan kemarin kami menyurati BPOM, ditolak surat itu dengan alasan classified. Padahal kami tidak minta macam-macam. Alasannya classified nggak masuk akal. Udah gue sampein di konten gue. Dari tanggal 22 Desember sampai 13 Januari besok ini, udah berapa hari Kemenkes tidak mau. Kita akan datangi lagi. Dan saya minta dukungan nih. Para Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, siapa lagi? Ustadz Felix Siau, Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz Alfian Tanjung, Ihsan Tanjung. Ayo dong bersuara. Para habaib. Ayo. Tokoh-tokoh nasional, Pak Rocky Gerung, Gatot Nurmantio, Bang Egy Sujana. Ayo bergabung. Ayo. Suarakan ini. Kita ini sedang neokortex. Fix. Kalau dari keterangan tadi, ini fix. Dan ini satu-satunya cara adalah kalau rakyat bersatu mau mengajak pemerintah berdiskusi. Cari mana yang benar. Jangan sampai kita kayak Kazakhstan. Kazakhstan itu nanti kita akan ulas itu. Apakah Kazakhstan itu juga mengalami neo-cortical war? Kita akan ulas setelah konten gue yang ini. Mudah-mudahan konten gue kali ini bisa kalian pelajari, kalian ambil hikmahnya, kalian sebarkan. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan insya Allah Indonesia menjadi negara yang selamat. Propaganda perpecahan akan dimainkan oleh mereka dengan menggunakan uang dan menggunakan, yaitu kalau dulu di zaman pendataan Belanda disebut londo ireng, penjilat-penjilat. Nah, itu aja dari gue. Ayo Indonesia bangkit. Ayo Indonesia bangkit, kita bersatu sama-sama. Saya mengajak semua ulama, semua agama, semua tokoh nasional, sekolah, semua tokoh bangsa. Saya ajak untuk bersatu dan bersuara tentang masalah
mijinisasi yang mandatori. Satukan suara, bergabung sama-sama, menang kita insya Allah. Hanya dengan persatuan kita bisa menang. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Indonesia bersatu, tokoh bangsa, ulama agama lain, ayo bersatu. Bismillah, ayo merdeka.